Ruang kerja itu terasa menyempit, dinding-dindingnya seperti merayap mendekat, menekan udara hingga terasa tipis dan berbau debu kertas. Di atas meja kayu yang mulai terkelupas catnya, sebuah tablet grafis tergeletak dingin. Layarnya hitam pekat, memantulkan bayangan wajah Aris yang kuyu. Aris menghela napas panjang, sebuah suara yang terdengar seperti gesekan amplas di atas kayu. Ia menatap telapak tangannya sendiri, lalu menatap kanvas digital kosong di depannya. Menikmati perjalanan, batinnya pahit. Bukankah itu yang selalu dikatakan orang-orang sukses di seminar daring? Fokus pada prosesnya. Tapi hari ini, jalan itu tidak terhampar rata. Jalan itu berubah menjadi kubangan lumpur pekat. Setiap kali ia mencoba menggerakkan stylus, tangannya terasa berat, seolah ditarik oleh gravitasi yang tidak kasat mata. "Kau masih di situ?" Suara itu datang dari ambang pintu. Maya, rekan kerjanya, berdiri di sana dengan secangkir kopi yang mengepul. Ia adalah antitesis dari Aris, energik, produktif, dan selalu memiliki sisa energi untuk memberikan nasihat optimis yang seringkali membuat Aris merasa lebih buruk. Aris menoleh perlahan, lehernya terasa kaku. "Aku belum menghasilkan apa-apa hari ini, Mei." Maya melangkah masuk, meletakkan kopi di sudut meja yang tersisa. "Satu garis pun?" "Satu garis pun tidak," jawab Aris jujur. Ia menyandarkan punggung ke kursi kayu yang berderit. Rasanya seperti berjalan di lumpur. Setiap langkah adalah perjuangan, dan setiap napas terasa menyesakan. Aku menatap layar ini, dan yang kulihat hanyalah kegagalan yang menunggu untuk terjadi. Maya menarik kursi plastik di dekatnya dan duduk tanpa ragu. "Kau tahu masalahmu, Aris? Kau terlalu sibuk memikirkan garis finish sebelum kau bahkan mulai melangkah." "Aku tidak memikirkan garis finish," bantah Aris tajam. "Aku hanya ingin bisa bernapas. Aku ingin bisa menggambar tanpa merasa seperti sedang memikul beban gunung." "Lihatlah ini," ia menunjuk ke arah tabletnya. "Ilustrator yang kehabisan ide. Itu aku. Di ruangan ini, aku hanyalah gema dari seseorang yang dulu punya kreativitas." Maya menyesap kopinya, matanya yang tajam mengunci pandangan Aris. "Dan kau tergiur, bukan?" Aris terdiam. Pertanyaan itu menghantam tepat di ulu hatinya. "Tergiur? Untuk menyerah?" lanjut Maya. "Untuk mematikan komputer ini, keluar dari ruangan ini, dan mencari pekerjaan yang tidak menuntut jiwa. Pekerjaan yang memberikan gaji pasti tanpa perlu memeras imajinasi sampai kering. Kau tergiur untuk menjadi orang lain, orang yang tidak harus menghadapi kehampaan setiap pagi." Aris menatap jendela. Di luar, orang-orang berlalu lalang dengan tujuan yang jelas. Mereka tampak begitu ringan, seolah hidup mereka adalah koreografi yang sudah teratur. Mungkin itu yang aku butuhkan, Mei. Menjadi orang yang produktif, yang bisa menyelesaikan tugas tepat waktu, yang bisa tersenyum saat akhir bulan tanpa harus bertanya-tanya apakah karya yang kubuat layak dibayar atau tidak. Menjadi sukses dengan cara yang normal. "Tapi apakah kau benar-benar ingin menjadi normal?" tanya Maya lembut. "Apa artinya normal jika aku merasa mati di dalam?" tanya Aris balik. "Kau sedang melalui proses, Aris," Maya meletakkan cangkirnya. "Masalahnya, kau menganggap lumpur itu sebagai musuh. Kau pikir perjalanan yang hebat harus selalu lewat jalan tol yang mulus. Padahal, seringkali, jalan terbaik adalah jalan yang perlu ditembus dengan kerja keras. Saat kau merasa berat, itu tandanya kau sedang mendaki. Jika semuanya mudah, kau tidak akan benar-benar tumbuh." Aris menunduk. "Tapi aku lelah, Mei."
Aku lelah merasa diriku tidak berharga setiap kali ide itu tidak datang. Kau tahu kenapa kau merasa lelah? Maya mencondongkan tubuh. Karena kau membandingkan dirimu dengan proyeksi masa depan yang sempurna. Kau ingin menjadi sukses sekarang, di detik ini juga. Kau ingin hasil yang instan. Tapi seni tidak bekerja seperti itu, dan hidup pun tidak. Aris memutar stylus di antara jari-jarinya. Jadi, aku harus terus berjalan di lumpur ini sampai kapan? Sampai kau berhenti melihat lumpur itu sebagai beban dan mulai melihatnya sebagai tanah yang akan membentuk pijakanmu. Jawab Maya dengan nada tenang yang justru membuat dada Aris terasa sesak karena kejujuran. Berhentilah mencari kesuksesan yang normal. Carilah kemenangan-kemenangan kecil. Satu garis. Satu bentuk. Satu warna. Mungkin hari ini bukan hari untuk sebuah mahakarya. Tapi hari ini adalah hari untuk tetap hadir. Hening merayap di antara mereka. Aris menatap layar hitam itu lagi. Kali ini, kegelapannya tidak lagi terasa seperti jurang, melainkan seperti ruang kosong yang menunggu untuk diisi. Apa kau pernah merasa seperti ini? Tanya Aris lirih. Hampir setiap minggu, aku Maya dengan senyum tipis. Bedanya, dulu aku akan menangisi nasib dan berhenti. Sekarang, aku hanya akan membuat satu garis yang buruk, lalu satu garis yang sedikit lebih baik, dan seterusnya. Aku berhenti mencoba menjadi sempurna dan mulai mencoba menjadi ada. Aris menghembuskan napas panjang, kali ini terasa sedikit lebih ringan. Ia memutar tombol daya pada tabletnya. Lampu indikator menyala biru, memancarkan cahaya lembut ke wajahnya. Produktif bukan berarti tidak pernah gagal, bukan? Gumam Aris. Justru sebaliknya, Maya berdiri, menepuk bahu Aris. Produktif adalah kemauan untuk gagal berkali-kali sampai kau menemukan apa yang sebenarnya ingin kau katakan. Maya melangkah pergi, meninggalkan Aris sendirian lagi di ruang kerja yang sempit itu. Namun, dinding-dindingnya seolah tak lagi merapat. Aris menempelkan ujung stylusnya ke permukaan tablet. Tangannya masih terasa berat, lumpur itu masih ada di sana, menempel di kakinya. Ia menekan tablet itu. Sebuah garis tipis muncul di layar. Garis itu tidak sempurna, sedikit gemetar dan tidak beraturan. Aris menatapnya lama. Ia tidak menghapusnya. Satu garis, bisiknya pada diri sendiri. Ia mulai menarik garis kedua. Perlahan, dengan ritme yang lambat dan napas yang mulai teratur, ia mulai melukis. Mungkin ia belum sukses, mungkin ia belum bahagia sepenuhnya, tapi ia sedang berjalan. Dan itulah yang seharusnya ia lakukan. Di luar, matahari mulai bergeser ke ufuk barat, membiaskan cahaya jingga masuk ke dalam ruangan. Aris terus menggambar. Ia tidak lagi berusaha lari dari lumpur itu. Ia justru menggunakannya, menjadikannya bagian dari pijakan untuk melangkah lebih jauh. Setiap goresan adalah sebuah pengakuan bahwa ia manusia, bahwa ia berproses, dan bahwa di dalam ruang sempit ini, ia sedang membangun dunianya sendiri, satu retasan ide demi satu retasan ide. Ini belum berakhir, katanya, suaranya kini lebih mantap. Ia tahu, esok hari rintangan itu mungkin akan kembali dengan bentuk yang lebih besar. Jalan itu akan tetap berlumpur, napasnya mungkin akan kembali tersengal. Namun, seiring dengan garis-garis yang mulai membentuk sebuah pola di layar, ia sadar bahwa keberanian bukanlah tentang tidak adanya rasa takut atau lelah. Keberanian adalah tentang tetap menggerakkan tangan, meski langkah terasa berat. Ia tidak lagi mencari kesempurnaan yang instan. Ia kini mencari makna dalam setiap gesekan stylus yang ia hasilkan.
Dan saat warna mulai mengisi ruang kosong di layar tabletnya, Aris menyadari sesuatu yang krusial. Perjalanannya tidak perlu menjadi jalan tol yang mulus untuk disebut berarti. Terkadang, langkah kaki yang berat di atas lumpur adalah tanda bahwa ia sedang berjalan menuju sesuatu yang sungguh-sungguh layak untuk diperjuangkan. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Aris merasa benar-benar hidup. Ia tidak berhenti. Ia terus menggambar, membiarkan imajinasinya perlahan-lahan keluar dari kungkungan kebuntuan, sedikit demi sedikit, garis demi garis, menuju sesuatu yang mungkin tidak sempurna, tapi setidaknya, itu adalah miliknya. Dan di ruang kerja yang tadinya mencekam itu, kini hanya terdengar suara gesekan lembut stylus di atas layar, sebuah simfoni kecil dari seseorang yang memutuskan untuk tetap bertahan, menikmati setiap detik dari perjalanan yang melelahkan ini. Karena pada akhirnya, bukan tentang seberapa cepat ia tiba di garis finish, tapi tentang seberapa berani ia tetap melangkah ketika dunia memintanya untuk menyerah. Aris menatap hasilnya, sebuah sketsa kasar yang mulai memiliki bentuk. Ia tersenyum tipis. Ternyata, lumpur itu tidak menenggelamkannya. Lumpur itu justru menahannya tetap berpijak, memberinya waktu untuk benar-benar melihat apa yang ada di depan matanya. Perjalanan ini memang berat. Namun, untuk pertama kalinya, Aris tidak ingin berada di tempat lain. Ia ingin di sini. Di ruang kerja ini. Dalam proses yang sulit ini. Menjadi ilustrator yang, meski sempat tersesat, kini kembali menemukan jalan untuk melukis mimpinya. Dan saat ia menyelesaikan satu bagian lagi, ia tahu bahwa besok, saat matahari terbit kembali, ia akan siap dengan kanvas yang baru, dengan semangat yang diperbarui, dan dengan kesadaran bahwa kebahagiaan sejati tidak ditemukan di akhir perjalanan, melainkan dalam keberanian untuk terus melangkah saat kaki terasa begitu berat. Itulah yang seharusnya ia lakukan. Dan itulah yang akhirnya ia lakukan.